Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 6 tips sukses mendampingi anak belajar di rumah. Yuk kita lihat videonya bersama ya. Masa pandemi ini mungkin memberikan pengalaman baru bagi sebagian orang tua dalam mendampingi anak di rumah. Nah, siapa yang masih bingung mendampingi anak di rumah? Namun, seharusnya mendampingi anak adalah peran orang tua dalam mendidik anak dan tidak sepenuhnya menyerahkan kepada lembaga pendidikan. Terlebih untuk anak usia dini, orang tua perlu menemani tumbuh kembang anak di masa kemasannya. Tahu-tahu dia sudah bisa membaca, berhitung, menentukan mana makanan dan pakaian yang ingin ia pilih. Lantas, bagaimana ya cara mendampingi anak belajar di rumah dengan cara yang tepat? Yuk kita langsung saja simak videonya. Yang pertama, mengetahui target dan tujuan pembelajaran. Saat pertama kali mendampingi anak belajar di rumah, maka perlu mengetahui target dan tujuan pembelajarannya. Nah, misalnya di PAUD, selain kita menyiapkan bahan untuk kolase atau membuat picture painting, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengerjakannya agar anak-anak juga paham apa yang perlu dipelajarinya saat itu. Yang kedua, menguasai perangkat teknologi yang digunakan. Di masa pandemi ini, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas sehari-hari, salah satunya dalam pembelajaran. Nah, apalagi di pendidikan anak usia dini, mau tidak mau kita sebagai orang tua yang harus bisa melaksanakannya. Seperti Zoom, Google Meet, atau mungkin untuk absensi ada Google Form. Nah, gimana? Apakah Bapak dan Ibu semua sudah bisa menggunakannya dengan baik? Nah, yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Menatap layar laptop, komputer, atau mungkin handphone selama berjam-jam akan membuat anak-anak jenuh. Nah, biasanya suasana rumah adalah untuk bermain, kemudian diubah menjadi tempat belajar layaknya sekolah. Sudah pasti anak akan banyak keluhan. Maka dari itu, perlu kita mengubah tempat belajar menjadi menyenangkan, menjadi tempat yang unik dan nyaman. Nah, terlebih kita juga bisa menambahkan cemilan atau mungkin alunan musik agar lebih menyenangkan pembelajarannya. 4. Mengajarkan anak ilmu bukan menghafal. Salah satu alasan anak cepat bosan belajar dan tidak tertarik dengan yang dipelajarinya adalah karena anak merasa tidak menarik dan kurang penting maksud dari ilmu tersebut. Misal ketika anak diberikan tugas untuk meloncat. Nah, kita sebagai orang tua berikan pemahaman mengapa kita harus melakukan hal tersebut dan jika bisa berikan contohnya agar kegiatannya bisa lebih seru. Nah, yang kelima, menjadi teman belajar yang asyik bagi anak. Peran orang tua dalam belajar di rumah untuk anak bukan yang menginstruksikan ini dan itu, tetapi lebih kepada menjadi teman yang asyik bagi anak. Cara ini juga seharusnya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari saat belajar ya. Nah, yang keenam yaitu memotivasi anak dengan cara kreatif. Dalam memotivasi anak, orang tua bisa melakukan dengan berbagai cara. Salah satunya seperti menyiapkan bahan pembelajaran anak yang lebih seru agar anak lebih senang dalam belajar. Misal memberikan peralatan atau bahan pembelajarannya. Kemudian, bisa juga dengan memberikan hadiah atau apresiasi yang mendidik pada anak dan menarik bagi mereka. Hal ini bisa dilakukan ketika anak mau belajar atau mau melakukan targetan yang sudah ditentukan. Nah, itulah tips sukses mendampingi anak belajar di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.